Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihu billadhi huwa khair hamdan lillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir lana kulla amrin asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abna'it tullab wa banatit talibat, kaifa halukum? As'adallahu ayyamakum bikulli khairin wa yumnin wa barakah. Na'udul yawma min jadidin ila darsit tafsir wa ulumih. Wa qad tahaddathna fi liqa'in sabiqin 'anit tafsir wa ta'wil wa 'anil farqi bainahuma. Wa tahaddathna aidan 'an surutil mufassir. والآن سنتحدث عن باقي الموضوعات التي لم نتحدث عنها في لقاء سابق. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas definisi tafsir dan tarjamah dan takwil baik secara bahasa maupun secara istilah. Kita juga telah membahas syarat-syarat seorang mufassir. Nah, sekarang kita lanjutkan, akan kita bahas apa yang belum kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Adabul mufassir. Nah, sekarang kita akan meneruskan ke adabul mufassiri. Etika-etika seorang mufassir, adab-adab seorang mufassir. Adabul mufassiri katsiratun. Adab seorang mufassir adab yang harus dimiliki oleh seorang mufassir ada banyak. Minha husnun niyati, di antaranya husnun niyah, niat yang baik. Husnul khuluqi, akhlak yang baik. Al-imtithalu wal amalu, mengamalkan atau mengaplikasikan ilmu yang diketahui. Ayataharra sidqa wa dhabta fin naqli, selalu menjaga kejujuran dan keakuratan fin naqli dalam menukil. At-tawadhu'u walinul janib. At-tawadhu' itu tawadhu', walinul janib itu sabar. Izzatun nafsi, kehormatan diri atau harga diri. Yang kemudian al-jaru bil haqqi, lantang menyuarakan kebenaran. Wa nahwu dzalika, dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Ini adalah di antara etika atau adab yang harus dipunyai oleh seorang mufassir. Wal ana na'ti ila tarjamati. Sekarang selanjutnya adalah tentang terjemah. Maka tahaddatsna qabla dzalika an at-tafsir wa ta'wil, wal an na'ti ila tarjamati. Wa qad nazala al-Qur'anul Karimu 'ala ar-rasulil arabiyyi bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an telah diturunkan atau turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Wal Qur'anul Karimu risalatun ilal basyariyyati kafatan. Sementara Al-Quran itu ditujukan merupakan risalah kepada seluruh umat manusia. Kafatan, ilal basyariyyati kafatan, seluruh umat manusia. Ala ikhtilafi ajnasiha wa alwaniha, apapun bangsa dan warna kulitnya. Arabiyan wa ajamian, baik untuk Arab maupun non-Arab. Liyasila hadhir risalatu ila sairil umam, agar risalah ini sampai kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh umat.
allati la tuhsinul arabiyyata, yang tidak bisa bahasa Arab, la budda min tarjamatil Qur'ani ila lisanihim, maka Al-Quran perlu untuk diterjemahkan kepada bahasa mereka. Fa inna tarjamatal Qur'ani ila lughatin ukhra amrun daruriyun, maka menerjemahkan Al-Quran ila lughatin ukhra, kepada bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Arab, amrun daruriyun, adalah suatu keniscayaan. Idh la yumkinu lil a'jamiyyi ay yafhamal Qur'an bilughatihi al-arabiyyah, karena orang non-Arab tidak mungkin untuk memahami Al-Quran bilughatihi al-arabiyyah, dengan bahasanya, dengan bahasa Arab. Wa huwa bihajatin ila ma'rifati mastamala alaihi al-Quran, padahal ia butuh ila ma'rifati mastamala alaihi al-Quran, untuk mengetahui apa yang terkandung oleh Al-Quran, min ma'anin wa hikamin, dari makna-makna dan hikmah-hikmah. Wa nuqila hadhil ma'ani minal lughati al-arabiyyati ilal lughatil ukhra bitarjamati. Wa nuqila, maka dipindahkan, ya, dinukil, hadhil ma'ani, makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, minal lughatil arabiyyati, dari bahasa Arab, ilal lughatil ukhra, kepada bahasa-bahasa yang lain, bitarjamati, dengan cara diterjemahkan. Oleh karena itulah bahwa menerjemahkan ke bahasa lain itu merupakan sebuah keniscayaan, karena Al-Quran adalah risalah alamiah, ya, adalah suatu hal yang sifatnya universal, sementara tidak semua orang paham bahasa Arab, maka sangat perlu untuk menerjemahkan Al-Quran kepada bahasa-bahasa yang lain. At-tarjamatu qismani, terjemah ada dua macam. At-tarjamatul harfiyah, terjemah tekstual atau letterlek, ya. At-tarjamatul harfiyatu, terjemah tekstual. Wa tarjamatut tafsiriyatu awil ma'nawiyatu, dan terjemah kontekstual. Apa pengertiannya? At-tarjamatul harfiyah, pengertian tarjamah tekstual, hiya naqlul alfadi, memindahkan bahasa atau memindahkan kata, menyalin kata, min lughatin ila nadhairiha minal lughatil ukhra, min lughatin, dari satu bahasa, ila nadhairiha minal lughatil ukhra, ke bahasa yang lain. Diterjemah tekstual adalah memindahkan suatu lafaz dari bahasa kepada bahasa yang lain, bihaitsu yakunu nadmu muwafiqan lin nadmi, di mana urutannya tidak berbeda. Jadi bihaitsu yakunu nadmu muwafiqan lin nadmi, di mana urutannya tidak berbeda dengan bahasa aslinya. Wa tartibu muwafiqan litartibi, dan susunannya juga sesuai dengan bahasa asal, bahasa yang diterjemahkan. Wa ta'birul arabi fihi asrarul lughati, dan ungkapan dalam bahasa Arab, di dalamnya terdapat rahasia-rahasia. Ma la yumkinu ayyahulla mahallahu ta'birun akhar, yang mana tidak bisa diganti oleh ungkapan bahasa yang lain. Ma la yumkinu ayyahulla mahallahu ta'birun akharu bilughatin ukhra, di mana ada ungkapan dalam bahasa Arab itu yang tidak bisa diganti oleh bahasa yang lain. Fa innal alfadha fi tarjamati la takunu musawiyatul makna, maka hasil terjemahan itu kadangkala tidak sama dengan makna, min kulli wajhin, dari segala sisi, fadlan anit tarakibi, apalagi susunannya.
Hadan nau'u minat tarjamati mamnu'un. Nah, terjemah semacam ini dilarang. Terjemah apa? Terjemah tekstual terhadap Al-Quran. Itu dilarang. La yujizuhul ulama'u. Tidak diperbolehkan oleh ulama. Karena apa? Karena tadi ada ungkapan dalam bahasa Arab itu yang tidak bisa diwakili oleh bahasa lain, maka tidak bisa diterjemahkan secara tekstual. Maka harus diterjemahkan secara kontekstual. Wahadan nau'u minat terjemati mamnu'un. Terjemah semacam ini yaitu terjemah tekstual mamnu'un. Maksudnya menerjemahkan Al-Quran ya. Menerjemahkan Al-Quran secara tekstual mamnu'un itu dilarang. La yujizul ulama'u. Tidak diperbolehkan oleh ulama fi tarjamatil Qur'ani dalam menerjemahkan Al-Quran. Li'anna al-Qur'ana mu'jizun bi alfadhihi, karena Al-Qur'an itu mengandung mukjizat bi alfadhi dalam lafaz wa ma'anihi dan maknanya. Fatarjamatuhu tarjamatan harfiyatan, maka menerjemahkan Al-Qur'an secara tekstual yastahilu ma'aha istiqamatul makna, akan mustahil yastahilu ma'aha istiqamatul ma'nal muradu minal ayati, maka mustahil makna yang dikehendaki oleh ayat itu akan sesuai. Maka menerjemahkan Al-Quran secara tekstual itu tidak akan sesuai maknanya seperti makna yang dikehendaki oleh ayat tersebut. At-tarjamatu tafsiriyatu awil ma'nawiyatu. Yang kedua adalah tarjamah kontekstual. Tarjamah yang tidak tekstual. At-tarjamatu tafsiriyatu awil ma'nawiyatu. Tarjamah kontekstual pengertiannya adalah bayanu ma'nal kalami bilughatin ukhra. Menjelaskan makna sebuah ungkapan bilughatin ukhra dengan bahasa yang lain. Jadi membahasakan suatu ungkapan dengan bahasa sendiri. Min ghairi taqyidin bitartibi kalimatil asli. Min ghairi taqyidin, tanpa terikat, bitartibi kalimatil asli, dengan urutan bahasa asal, kalimat-kalimat asal atau bahasa asal. Ini terjemah kontekstual adalah menjelaskan suatu ungkapan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan urutan bahasa asal. Au mura'atin linadmihi, atau tidak terikat dengan susunannya. Jadi terjemah bebas, begitulah istilahnya. Akan tetapi tetap sesuai dengan makna yang dikehendaki. Jadi dia tidak terikat dengan urutan kalimat maupun susunannya. Wa tarjamatu tafsiriyatu hiya tafsirun lil Qur'anil karimi bilughatin ukhra. Terjemah tekstual adalah menjelaskan Al-Qur'an bilughatin ukhra, dengan bahasa lain, ghairal lughatil arabiyyati, dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Jadi menjelaskan, tidak menerjemahkan. Hadan nau'u minat tarjamati yujizuhul ulama. Penerjemahan yang semacam ini, yang terjemah kontekstual, yujizuhul ulama, diperbolehkan oleh para ulama. Fi tarjamatil Qur'ani, dalam menerjemahkan Al-Quran. Bal hiya minal fardiyati, bahkan itu merupakan keharusan. Lima yatarattabu alaiha minal wajibatil muhattamati, karena mempunyai dampak terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa itu? Mithlu tablighi ma'anil Qur'ani ala wajhin sahihin, yaitu menyampaikan makna Al-Quran ala wajhin sahihin, secara benar, ilal muslimina,
ghairil arabi, kepada kaum muslimin non Arab. Wa kadzalika ila ghairil muslimina, demikian juga kepada selain atau non muslim, kepada non muslim. Jadi sebuah keniscayaan menerjemahkan menjelaskan Al-Quran, tafsirul Quran bilughatin ukhra, dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Syurutut tarjamati, syarat-syarat terjemah, syarat-syarat terjemah Al-Quran. Ayyakuna mustafiyata, antakuna mustafiyata li syuruti tafsir, hendaknya memenuhi syarat-syarat tafsir. Jadi seorang mutarjim itu juga harus memenuhi syarat-syarat seorang mufasir. Wa dzalika yujibu 'alal mutarjimi istikhdaru ma'nal asli lil Qur'an. Maka seorang mutarjim wajib memahami makna Al-Qur'an. Jadi dengan berbagai macam ilmu untuk memahami Al-Quran. Jadi seorang mutarjim harus menguasai syarat-syarat seorang mufasir. Ayakunal mutarjimu ba'idan 'anil maili ila ayyi aqidatin za'ighah. Seorang mufasir hendaknya jauh dari akidah yang salah, tukhalifu aqidatal Quran, yang menyalahi akidah Al-Quran. Jadi dia harus mempunyai akidah yang lurus. Ayakunal mutarjimu ba'idan 'anil maili ila ayyi aqidatin za'iqah, mempunyai akidah yang lurus. Ayakunal mutarjimu 'aliman bil lughataini, hendaknya seorang mutarjim, seorang penerjemah menguasai dua bahasa, al-mutarjamu minha, yang diterjemahkan, wal mutarjamu ilaiha, dan bahasa terjemah. Dia harus menguasai kedua bahasa tersebut dengan baik, baik bahasa Arab, bahasa yang diterjemahkan, maupun bahasa terjemahannya, misalnya bahasa Indonesia, dia juga harus menguasai dengan baik. Na'til ana ila akhiril mawdu' wa huwa ilmu tafsiri. Sebelumnya kita telah berbicara tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Nah sekarang apa itu ilmu tafsir? Ilmu tafsiri atau ilmu usulit tafsir. Ilmu tafsir atau disebut dengan ilmu usulit tafsir, ilmu dasar-dasar atau prinsip-prinsip tafsir. Huwa juz'un min ulumil Qur'ani. Nah, ilmu tafsir adalah bagian dari ilmu-ilmu Al-Qur'an atau salah satu ilmu-ilmu Al-Qur'an. Wa in kana ba'dul ulama'i yaj'aluhu muradifan li mustalahi ulumil Qur'ani. Meskipun ada sebagian ulama yang menyamakannya dengan ilmu ulumul Quran. Jadi ada sebagian ulama yang menyamakan antara ilmu tafsir dengan ulumul Quran. Wa kullu ma'lumatin min usuli tafsiri hiya min ulumil Quran. Setiap maklumat tentang tafsir hiya min ulumil Quran, termasuk dari ulumul Quran. Walaisa kullu ma'lumatin min ulumil Quran hiya min usuli tafsir. Ya, sebaliknya tidak semua maklumat dari ulumul Quran itu merupakan bagian dari ilmu tafsir. Tapi yang benar adalah bahwa setiap pengetahuan tentang ilmu tafsir, tentang maklumat, informasi-informasi tentang yang diperoleh atau yang dipelajari dalam ilmu tafsir itu merupakan bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran. Al-maqsudu bi'ulumil Qur'ani al-mabahisul lati tata'allaqu bil Qur'ani. Yang dimaksud dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran adalah al-mabahis, tema-tema allati tata'allaqu bil Qur'an, yang terkait dengan Al-Qur'an, min haitsu nuzuluhu, dari segi turunnya,
wa jam'uhu dan pengumpulannya, wa tadwinuhu dan kodifikasinya atau pembukuannya, wa tartibu ayati dan urutan ayatnya, wa suwarihi dan surahnya, surat-suratnya, wa ma'rifatul makki minhu wal madani, tentang makki dan madani, wan nasikh wal mansukh tentang nasikh dan mansukh, wal muhkam wal mutasyabih tentang muhkam dan mutasyabih, tafsiru ayatihi tentang tafsir, wa ma'rifatu ahkamihi tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, wa ghairu dzalika dan lain-lain minal mabahis al-katsirah dari tema-tema allati tata'allaqu bil Qur'anil adim yang terkait dengan Al-Qur'an, aulaha sillatun bihi atau ada kaitannya atau hubungannya dengan Al-Qur'an. Nah, itu semua dipelajari tadi yang disebutkan tadi dalam ulumul Qur'an, dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an. Min hadha ta'rif nara annahu laisa kullu mabhasin min mabahis ulumil Qur'ani. Nah, dari definisi di atas maka kita melihat bahwa tidak semua pembahasan dari pembahasan ilmu Al-Quran ka'adil ayati mathalan seperti jumlah atau bilangan ayat misalnya yufidul mufassiri berfaedah terhadap seorang ahli tafsir. Lidha faqad arrafat Duktur Musa'id At-Tayyar, oleh karena itu ada seorang yang bernama Dr. Musa'id At-Tayyar arrafa mendefinisikan ilmu usul tafsir bi annahu ilmu tafsir adalah al-ususu dasar-dasar wal qawaidu dan kaidah-kaidah allati yu'rafu biha tafsiru kalamillah ya, untuk mengetahui penjelasan kalam Allah atau dalam kata lain untuk mengetahui penjelasan Al-Quran wa yarji'u ilaiha indal ikhtilafi fihi dan merujuk kepadanya indal ikhtilafi fihi ketika terjadi perbedaan. Ini definisi yang diungkapkan oleh Dr. Musa'id At-Tayyar. Definisi usul tafsir atau ilmu tafsir adalah al-ususu dasar-dasar wal qawaidu dan kaidah-kaidah allati yu'rafu biha tafsiru kalamillahi untuk mengetahui penjelasan Al-Qur'an wa yarji'u ilaiha dan kembali kepadanya, maksudnya kembali kepada kaidah-kaidah tadi indal ikhtilafi fi ketika terjadi perbedaan dalam memahami Al-Quran. Jadi kaidah-kaidah atau dasar-dasar untuk memahami penjelasan Al-Quran atau menjadi rujukan ketika terjadi perbedaan. Jadi definisi ilmu tafsir menurut Dr. Musa'id At-Tayyar adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk memahami penjelasan Al-Quran atau untuk menafsirkan Al-Quran dan menjadi rujukan ketika terjadi perbedaan. Misalul kutubi fi ulumil Quran, contoh kitab-kitab tentang atau yang membahas ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Itqanu fi ulumil Quran, kitab judulnya Al-Itqanu fi ulumil Quran lil Imam As-Suyuti, lil Imami Jalaluddin As-Suyuti. Kitab Al-Itqan fi ulumil Quran judulnya, itu karangan Imam Suyuti. Manahilul Irfan fi ulumil Quran lil Imam Az-Zarqani. Ada kitab lain lagi, Manahilul Irfan fi ulumil Quran lil Imami Az-Zarqani, karangan atau karya Al-Imam Az-Zarqani. Wa mithalu fi usulit tafsir, adapun contoh kitab-kitab yang termasuk usulit tafsir, termasuk kitab ilmu tafsir adalah Fununul Afnani fi Uyuni Ulumil Quran li Ibnul Jauzi. Kitab Fununul Afnani fi Uyuni Ulumil Qur'ani li Ibnul Jauzi, karangan Ibnul Jauzi.
Al-Fawzul Kabiru fi Usulit Tafsir Lid-Dahlawi. Kitab Al-Fawzul Kabiru fi Usulit Tafsir karya Al-Imam Ad-Dahlawi wa ghairi dzalika dan yang lain-lain. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa ilmu tafsir merupakan bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran. Hadza wallahu a'lamu bis-shawab wa ila liqa'in akhar insyaallah natrukukum fi ri'ayatillahi wa inayatihi ghadan yatajaddadul liqa'u insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.